Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi, apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri Karangdapo. Bapak selalu berdoa semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Selain itu, Bapak ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diberi kelancaran sampai nanti menjelang berbuka puasa dan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini Bapak ingin melanjutkan pembelajaran daring kita, dan kebetulan pada saat ini materi kita akan membahas masalah zakat. Akan tetapi sebelum masuk ke sana, Bapak kembali mengingatkan kepada kita semua, marilah kita sama-sama memperbaiki diri dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan diri kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa dalam arti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, sebelum masuk ke pelajaran, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga dengan awalan doa tadi, apa yang akan kita pelajari nanti bisa bermanfaat, bisa berguna, menjadikan bekal kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Amin. Anak-anakku sekalian, di rumah silahkan anak-anak buka kitab kalian halaman 130 tentang zakat. Kita masuk ke yang A, pengertian zakat. Apa sih zakat itu? Zakat menurut bahasa adalah tumbuh, suci, berberkah. Bapak ulangi, zakat menurut bahasa adalah tumbuh, suci, berberkah. Nah, kalau Bapak menjelaskan sesuatu itu pasti ada dua, mungkin anak-anakku sekarang masih ingat. Menjelaskan sesuatu ada dua. Yang pertama menurut bahasa, kemudian yang kedua menurut istilah. Nah, ini menurut bahasa, zakat adalah tumbuh, suci, berberkah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu. Menurut istilah, menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Itu menurut istilah panjangnya. Jadi kalau ada pertanyaan, tuliskan pengertian zakat. Ini saja jawabnya. Zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan-golongan tertentu. Dan kepada golongan-golongan tertentu ini apa yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Masih ingat rukun Islam? Masih ingat? Ada berapa rukun Islam? Rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian rukun Islam yang kedua, setelah membaca 2 kalimat syahadat, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Rukun Islam yang ketiga puasa. Rukun Islam yang keempat zakat. Rukun Islam yang kelima melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Ingat, jangan sampai lupa lagi.
Rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? Diingat-ingat. Rukun Islam ada 5. Zakat disebutkan secara beriringan dengan kata sholat pada 82 ayat dalam Al-Quran. Masya Allah, Allahu Akbar. Sangat pentingnya zakat dan sholat. Disebutkan sampai 82 ayat dalam Al-Quran. Masya Allah. Selesai sampai di sini, masuk ke yang B, hukum zakat. Karena tadi zakat dan sholat disebutkan secara beriringan pada 82 ayat dalam Al-Quran, kita masuk ke hukum zakat. Apa sih hukum zakat? Kok sampai 82 ayat disebutkan dalam Al-Quran? Hukumnya hukumnya far. Nah, lupa ini pasti. Hukumnya fardu ain. Dalilnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'araki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43. Ini hukum zakat. Ini salah satu ayat yang menjelaskan hukum zakat. Masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang berkaitan tentang hukum zakat. Kemudian hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin, sejumlah yang dapat memberikan jaminan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Fakir miskin tidak akan menderita kelaparan dan kesulitan sandang pangan, melainkan disebabkan perbuatan golongan orang kaya. Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengadili secara tegas dan menyiksa mereka dengan azab yang pedih akibat perbuatannya tersebut. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini Bapak sudah bikin ringkasannya juga di sini. Nah, ini zakat, infak, sedekah. Jadi Bapak singkat ZIS. Hukumnya zakat adalah fardu ain. Infak fardu kifayah, sedekah sunnah. Itu hukum dari ZIS. Zakat, infak, sedekah. Tingkatannya pun demikian, zakat, infak, sedekah, kemudian yang terakhir wakaf. Itu sebenarnya urutannya. Kita kembali lagi ke materi. Syarat dan rukun zakat. Syarat dalam ibadah zakat yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek zakat atau muzaki. Apa sih muzaki itu, Pak? Muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat. Muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat. Kalau orang yang diberikan zakat, yang menerima zakat, artinya apa, Pak? Apa? Kalau orang yang mengeluarkan zakat itu disebut muzaki. Nah, kalau orang yang menerima zakat artinya disebut, nah ini, muzaki itu orang yang berzakat. Mustahik orang yang menerima zakat. Kita kembali lagi ke sini. Kalau muzaki orang yang mengeluarkan zakat, kalau yang orang yang menerima zakat namanya mustahik. Jelas ya? Syarat zakat yang berhubungan dengan muzaki. Yang pertama adalah syarat-syarat ini syarat orang yang mengeluarkan zakat. Syaratnya apa? Islam.
kemudian merdeka, kemudian balik, yang ketiga berakal. Itu syarat wajibnya sebagai seorang muzaki. Kemudian syarat barang yang dizakatkan atau objek zakatnya. Yang pertama adalah milik penuh, artinya milik pribadi, atau dalam kontrol dan kekuasaan yang memiliki, tidak bersangkutan dengan harta orang lain. Kemudian syarat yang kedua berkembang. Maksudnya harta itu bisa berkembang baik itu secara alami ataupun karena ikhtiar manusia. Artinya apa bisa berkembang? Itu kekayaan atau harta itu bisa mendatangkan keuntungan atau pendapatan yang lebih gitu. Kemudian mencapai nisab. Artinya mencapai nisab adalah mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau di sini saya diberikan contoh, nisab ternak unta adalah 5 ekor dengan kadar zakat seekor kambing. Itu nisabnya. Kemudian lebih dari kebutuhan pokok, syaratnya itu. Harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia. Kemudian syarat yang kelima, bebas dari hutang. Artinya apa? Harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari hutang. Ataupun hutang, baik itu hutang pada Allah dalam artian nazar atau dalam wasiat, ataupun hutang kepada sesama manusia. Kemudian barang itu berlaku setahun atau haul. Ini syarat harta yang dijadikan sebagai zakat atau objek zakat. Kemudian rukun zakatnya apa? Rukun zakatnya adalah yang pertama pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Kemudian yang kedua, penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau mengurusi zakat. Di sini biasanya orang yang mengurusi zakat disebut amil zakat. Kemudian penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat. Nah, siapakah orang-orang yang berhak menerima zakat ini? Orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, disebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Quran surat At-Taubah ayat 60. Yang pertama adalah fakir. Apa sih Pak fakir itu? Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta. Kemudian yang kedua miskin. Orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian riqab, kalau di sini mungkin sudah tidak ada lagi ya. Ini zamannya Rasulullah. Hamba sahaya atau budak. Kemudian yang keempat gharim, orang yang memiliki banyak hutang, di mana dia bisa mempunyai banyak hutang karena memperjuangkan di jalan Allah. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang keenam fi sabilillah. Yang ketujuh ibnu sabil. Kemudian yang terakhir amil zakat atau panitia zakat. Ini 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat menurut Quran surat At-Taubah ayat 60. Menurut Quran surat At-Taubah ayat 60. Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Amil zakat, orang yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Itu 8 orang yang berhak menerima zakat. Kemudian ada 8 orang. Tadi ini sudah dijelaskan Bapak. Infak,
zakat, infak, sedekah. Perbedaannya ini fardu, sunnah. Kalau sedekah itu sunnah, kalau zakat infak itu fardu, kalau zakat itu fardu ain, infak fardu kifayah. Ini perbedaannya. Zakat adalah infak adalah ini, kemudian sedekah adalah ini. Nah, kemudian kita masuk ke hikmah zakat. Bagi muzaki, apa tadi muzaki? Muzaki adalah orang yang berzakat. Memperoleh itu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena ketaatannya dan disenangi banyak orang karena kedermawanannya. Kemudian membersihkan harta dari hak-hak golongan orang yang memperoleh zakat, membersihkan hati seperti rakus, tamak, fikir, dan sombong. Kemudian memelihara harta dari penipuan, pencurian, perampokan. Yang selanjutnya, hikmah bagi muzaki adalah menunjukkan rasa syukur atas nikmat kekayaan yang telah Allah berikan kepadanya. Bagi mustahiq, bagi orang yang menerima zakat, hikmahnya apa? Dapat membentengi para mustahiq dari sikap dan perilaku tercela seperti iri hati, dengki terhadap muzaki. Kemudian yang selanjutnya, mengurangi kemiskinan yang terdapat dalam masyarakat. Itulah seputar penjelasan tentang zakat. Bapak kira cukup sekian saja untuk penjelasan materi zakat. Nah, untuk yang pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas masalah wakaf. Tapi sebelum Bapak akhiri, di akhir ini Bapak memberikan soal dalam bentuk Google formulir. Ini sudah Bapak sendiri-sendirikan. Per kelas. Ya, sudah Bapak sendiri-sendirikan per kelas. Ini link untuk kelas 10 MIA 1. Nanti untuk anak-anakku sekalian kelas 10 MIA 1, silahkan diklik linknya di sini. Dicatat, dipindahkan ke HP. Ini nanti akan muncul soal PAI. Kemudian untuk yang MIA 2, ini MIA 3, IPS 1, IIS 2 dan IIS 3. Jadi sesuaikan per kelasnya masing-masing, sudah Bapak buat di sini. Ya. Bapak kasih contoh, misalnya yang ini. Nanti kalian buka di Chrome atau di Mozilla atau di Firefox di HP, browser internet di HP, kalian ketikkan ini. Ya. Nanti akan muncul soal daring PAI kelas MIA 1. Silakan dijawab. Kemudian kalau sudah dijawab, silahkan dikirimkan ke Bapak. Bapak tunggu paling lambat 2 hari setelah hari ini, karena nanti Bapak akan merekap nilainya, dan mungkin pertemuan yang selanjutnya Bapak akan membahas pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Baiklah, saya kira hanya demikian saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Dan Bapak selalu mengingatkan, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berputus asa untuk belajar, jangan pernah merasa tidak bisa untuk belajar. Bersemangat dengan harapan kedepannya Allah meridai kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan iringan ilmu yang bermanfaat. Tetap belajar di rumah, tetap stay di rumah, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.